Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang visualisasi informasi. Apa itu visualisasi informasi? Visualisasi informasi berarti rekayasa dalam pembuatan gambar, diagram, grafik, atau animasi untuk menampilkan suatu informasi. Secara umum, visualisasi dalam bentuk gambar baik yang bersifat abstrak maupun nyata telah dikenal sejak awal dari peradaban manusia. Contohnya adalah lukisan di dinding gua dari manusia purba. Sekarang visualisasi telah berkembang dan banyak dipakai untuk keperluan ilmu pengetahuan, rekayasa, visualisasi desain produk, pendidikan multimedia interaktif, kedokteran, dan lain-lain. Tujuan visualisasi informasi. Yang pertama, mengeksplor. Kegiatan eksplor dapat disebut juga penjelajahan atau pencarian. Adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu yang baru. Dalam hal visualisasi, mengeksplor bisa dalam bentuk eksplorasi terhadap data atau informasi yang ada, yang dapat digunakan sebagai salah satu bagian dari elemen pengambilan keputusan. Yang kedua, menghitung. Menghitung adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapat gambaran tentang dimensi atau bentuk objek. Dalam hubungannya dengan visualisasi, menghitung dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan analisa terhadap data yang ada dalam bentuk gambar seperti grafik dan tabel yang sudah terhitung, sehingga manajemen hanya perlu melakukan pengambilan keputusan dari data yang sudah terhitung. Yang ketiga, menyampaikan. Data mentah yang diolah lalu ditampilkan dalam bentuk seperti grafik merupakan bentuk penyampaian dengan cara pendekatan visual, yang mana dapat membuat orang yang melihat gambar tersebut dapat dengan mudah menyimpulkan arti dalam gambar tersebut, karena secara umum data yang diolah dalam bentuk grafik lebih mudah dipahami karena sifatnya yang tidak berbelit melainkan langsung kepada poin yang dituju. Teknik visualisasi informasi. 1. Pengumpulan jumlah. Mengakumulasi elemen individual ke dalam sebuah unit yang lebih besar untuk menghindarkannya seperti suatu yang utuh atau lengkap. Yang kedua, overview dan detail. Menyediakan baik tinjauan global maupun kemampuan detail zooming. Yang ketiga, fokus dan konteks. Menunjukkan detail dari suatu atau lebih daerah di dalam sebuah konteks global yang lebih besar. Yang keempat, drill down. Memilih item, individual, atau set yang lebih kecil dari sebuah tampilan untuk sebuah mendapat detail atau analisis. Yang kelima, brushing. Memilih atau menunjuk, memspesifikasikan nilai, kemudian melihat item yang tepat di tempat lain pada tampilan. Macam-macam media visualisasi informasi. Yang pertama, diagram. Adalah suatu gambaran-gambaran sederhana untuk memperlihatkan hubungan timbal balik, terutama dengan garis-garis. Diagram yang baik adalah sangat sederhana, yakni hanya bagian-bagian terpenting saja yang diperlihatkan. Yang kedua, grafik. Adalah suatu grafis yang menggunakan titik-titik atau garis untuk menyampaikan informasi statik yang saling berhubungan. Dengan berasumsi pada pengertian grafik tersebut, dalam proses belajar mengajar, grafik mempunyai fungsi untuk memperlihatkan perbandingan informasi, kualitas maupun kuantitas dengan cepat dan sederhana.
terutama pada penyajian secara statistik. Yang ketiga, poster merupakan kombinasi visualisasi yang kuat dengan warna dan pesan dengan maksud untuk menangkap perhatian orang lewat, tetapi cukup lama menanamkan gagasan yang berarti di dalam ingatannya. Media ini pada umumnya digunakan untuk mengenalkan suatu produk dari suatu perusahaan atau digunakan sebagai sarana promosi. Yang keempat, kartun adalah menggambarkan dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan atau situasi yang didesain untuk mempengaruhi opini masyarakat. Dengan berasumsi pada konsep tersebut, kartun dapat digunakan sebagai alat bantu proses pengajaran, walaupun banyak kartu yang membuat orang-orang tersenyum. Tetapi pada dasarnya kartun mempunyai manfaat dalam proses belajar mengajar, terutama dalam penjelasan rangkaian bahan satu urutan logis atau mendukung makna. Yang kelima, komik merupakan suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu berita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan pada pembaca. Yang keenam, gambar adalah media grafis yang paling umum digunakan karena merupakan bahasa yang umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta. Kemudahan mencerna media grafis karena sifatnya visual, menampilkan objek sesuai dengan bentuk dan wujud aslinya sehingga tidak verbalistik. Yang ketujuh, bagan merupakan media yang berisi tentang gambar-gambar keterangan, daftar-daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana, antara lain perkembangan, perbandingan, struktur, dan organisasi. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam People Power.